Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau telah kembali membangunkan kami di pagi hari, dan kami dapat kembali beraktivitas pada hari ini. Itu semua karena tuntunan tangan Tuhan saja. Sebentar juga Tuhan, Engkau mau tuntun kami dalam merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami renungkan pada hari ini juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan buka Alkitab kita. Bacaan hari ini diambil dari Markus pasal 11 ayat 20 sampai ayat ke-25. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Lalu teringatlah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini, 'Terangkat dan terbuanglah ke laut,' asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa Tuhan telah menerimanya, maka hal itu akan menjadi milikmu. Apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya kamu menyimpan kesalahan seseorang, supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahan kamu." Demikian pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, berdoa sering sekali diterjemahkan sebagai percakapan dengan Tuhan. Ya. Apa yang dipercakapkan di situ? Ya. Bisa saja bermacam-macam hal yang kita dapat percakapkan dengan Tuhan dalam doa kita. Nah, di dalam perjalanan Yesus dalam Markus tadi, dengan para murid-muridnya, Petrus melihat pohon ara yang dikutuk Yesus telah benar-benar kering. Ya. Kemudian di situ terjadilah percakapan antara Petrus dengan Yesus, dan dalam percakapan itu Petrus mengungkapkan keheranannya tentang pohon ara tersebut. Petrus mengingat beberapa waktu sebelumnya Yesus pernah mengutuk pohon ara yang tak berbuah tersebut. Kelihatannya Bapak Ibu, Petrus tidak sungguh-sungguh yakin Yesus bisa mewujudkan apa yang dikatakannya. Nah, atas dasar itulah Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Kalian harus percaya kepada Allah." Percaya kepada Allah, Bapak Ibu, itu dikaitkan dengan berdoa. Seseorang bersama dengan Allah dan melihat pekerjaan Allah, maka ia seharusnya tidak lagi meragukan apa yang Allah kerjakan dalam dunia ini. Yesus adalah Allah yang bekerja di dalam dunia, dan pekerjaannya melalui perkataan terhadap pohon ara itu. Itu sebagai contoh. Tak semestinya Petrus meragukan itu. Jika sungguh-sungguh percaya, maka apa yang didoakan itu maka akan diberikan Allah kepada manusia. Tentunya Bapak Ibu, yang didoakan pasti di dalamnya dibicarakan dengan atau bersama dengan Allah. Itu terjadi sesuai dengan keinginan kita, itu yang kita mau, atau sesuai dengan kehendak Allah, bukan semata-mata karena keinginan dan demi kepuasan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, keyakinan dan kepercayaan kepada kehendak Allah itulah yang mestinya nyata dalam doa kita. Misalnya Bapak Ibu, ketika bicara kepada Tuhan di dalam doa, yang dibicarakan adalah bagaimana membangun keadilan di tengah kehidupan, atau mengusahakan perdamaian di antara mereka yang berseteru, atau menghindarkan kesejahteraan bagi orang-orang tertindas dan mengalami kemalangan. Jika semua itu disampaikan dengan baik,
di mata Tuhan, pastilah niat kita mengusahakan hal tersebut akan direstui oleh Tuhan, akan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dalam berdoa kita diajari dua hal melalui perikop ini. Apa itu? Yang pertama, berbicaralah dengan Tuhan ya, atas hal-hal yang berkenan kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yakinlah Bapak Ibu bahwa dalam restu Tuhan, kehendak Tuhan, kita pasti dimampukan untuk mewujudkan yang kita bicarakan kepada Tuhan, yang kita doakan kepada Tuhan, jika itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, itu bukan semata-mata untuk keinginan kita, tetapi kita juga perlu melihat apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Sehingga ketika kita berdoa untuk kehendak Tuhan, maka Tuhan tidak segan-segan untuk mengabulkan doa kita. Demikian renungan kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.